Halo, saya Sabir Raira. 5 buku terbaik yang saya baca di tahun 2020. Langsung saja, peringkat kelima adalah si Upheaval yang ditulis oleh Jared Diamond. Terus terang, Jared Diamond, 2 bukunya udah saya baca dan dua-duanya bagi saya pribadi menarik banget dan enak banget untuk dibaca. Di buku ini dia menceritakan tentang 7 buah negara yang pernah mengalami krisis dan bagaimana sih cerita mereka bisa bangkit dari krisis tersebut. Dan salah satu negara yang diceritakan oleh Jared Diamond adalah negara Indonesia yang pernah disinggahinya cukup lama di masa lalunya gitu. Jadi dia menceritakan tentang gimana sih Indonesia pernah terpuruk, pernah hancur gitu kan, pernah jatuh banget, kemudian gimana Indonesia bisa bangkit kembali dan perlahan-lahan ibaratnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu. Sementara di peringkat keempat ada buku The Outliers dari Malcolm Gladwell. Buku ini menceritakan tentang rahasia di balik kesuksesan. Jadi dia menceritakan tentang outliers, intinya orang-orang yang bisa dibilang ekstrim banget suksesnya gitu kan. Jadi apa sih sebenarnya rahasia orang-orang bisa jadi sukses seperti itu? Ternyata di sini dia menuliskan bahwa orang yang sukses itu memang telah mengerahkan kerja keras yang sangat ekstra banget gitu kan di bidangnya masing-masing. Jadi dia menceritakan banyak contoh seperti Bill Gates, ada juga The Beatles dan segala macam seperti itu. Kemudian peringkat ketiga, ini nggak ada bukunya di sini. Jadi peringkat ketiga yang menurut saya menarik banget itu di peringkat ketiga adalah serial dari si The Red Queen. Jadi saya udah pernah baca. Jadi itu ada 4 buah buku menceritakan tentang intinya tentang suatu kaum yang sedang mencoba melawan suatu tirani yang menindas kaum mereka, di mana kaum-kaum itu di dunianya si Red Queen ini ada kayak kekuatan-kekuatan khusus. Jadi ada kaum perak yang punya kekuatan macam-macam gitu kan, per klannya punya kekuatan, sementara kaum merah yang nggak punya kekuatan, tapi ternyata ada beberapa orang yang pada akhirnya terlahir memiliki kekuatan dan bisa memberontak untuk menggulingkan kekuasaan dari si kaum perak itu sendiri. Nah, kemudian peringkat kedua ada buku The Moment of Life dari Melinda Gates. Buku ini menceritakan tentang kesetaraan gender perempuan, tapi walaupun saya terus terang tadinya ya mendukung tapi nggak terlalu tertarik dengan materinya, tetapi Melinda Gates membawakan materi ini dengan sangat menyentuh dan menggugah banget. Dia menceritakan banyak banget hal-hal di berbagai belahan dunia, di tempat-tempat yang sangat miskin dan hidupnya sangat mengenaskan, dan ceritain gimana sih peranan perempuan dan gimana sih tertindasnya perempuan ketika mereka tidak diberikan peran lebih gitu kan untuk dalam penyetaraan gender dengan laki-laki itu sendiri. Di sini bukunya di beberapa bagian malah bikin saya mulai sedikit berlinang-linang gitu kan, ya nggak sampai nangis tapi ya terharu banget gitu kan. Nah, kemudian siapa sih peringkat pertama buku terbaik yang saya baca dari tahun 2020? Peringkat pertama adalah buku The Song of Achilles yang ditulis oleh Madeline Miller. Di sini tapi ada tulisan khusus dewasa. Jadi buku ini menceritakan tentang kisahnya Achilles gitu kan saat dia melakukan perang Troy, tapi di sini sudut pandangnya dari kekasihnya Achilles yang merupakan seorang laki-laki. Ya, Achilles kita tahu di buku ini merupakan seorang penyuka sesama jenis. Jadi yang bercerita ibaratnya dari sisi pacaran tadi. Di sini nyeritain tentang gimana Achilles dari kecil hingga besar hingga ikut perang Troy, dan bagaimana sifatnya Achilles, bagaimana sih ego-egonya Achilles sebagai seorang kesatria yang dibangga-banggakan oleh kaum Yunani pada saat itu gitu kan di kerajaannya tadi gitu kan. Jadi dia di sini menceritakan tentang betapa memang Achilles itu ya dewa perang banget gitu kan. Jadi kalau ada dia itu ya bahkan dia bisa meluluhlantakkan banyak prajurit sendirian saja gitu. Jadi buku ini menurut saya bagus banget. Walaupun ceritanya sebenarnya kita udah tahu sih ceritanya Achilles kayak gimana. Cuman buku ini si Madeline Miller bisa mengemas cerita dengan sangat baik, dan bagi saya bahkan itu lebih wah lagi daripada waktu saya nonton filmnya sebelumnya di film Troy gitu. Jadi untuk tahun 2020 saya nobatkan buku ini adalah buku terbaik yang pernah saya baca, meninggalkan kesan yang sangat dalam bagi saya pribadi. Saya masih suka terngiang-ngiang gitu kan dengan ceritanya, dan bagi saya pribadi menarik banget bukunya. Nah, sekian dari saya buku-buku terbaik yang saya baca tahun 2020. Semoga bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Siapa tahu kalian tertarik gitu kan. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau emang ada buku pilihan kalian yang juga menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi saya juga untuk bacaan saya selanjutnya. Akhir kata terima kasih. Sampai jumpa.